Kalau kita biasanya kan ada yang meninggal dunia ya, Ya, di masyarakat kita bilangnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu ya, kalau Ustadz memaknai inna lillahi wa rajiun itu dalam konteks sufistik seperti apa? ya. Pertama begini bahwa ya semua manusia itu kan eh, akan jelas bahwa secara eksistensial kita semua ini kan sedang berjalan menuju Allah Subhanahu Hmm. wa taala. Jadi tidak ada apapun itu kecuali seluruh sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca misalnya pada surah Al-Insyiqaq ya, ayat ke-6. Allah mengatakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu sangat menginginkan kepada Tuhan kalian untuk melakukan mengalami perjumpaan dengannya. Jadi seluruh, bahkan bukan cuma manusia ya, seluruh bagian alam semesta ini itu bergerak dalam gerakan yang disebut oleh para arif sebagai harokatul hobbiyah, gerakan cinta yang tertarik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha indah, zat yang seluruh kesempurnaan dari seluruh makhluk ini, puncak kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu saja bahwa segala yang tidak sempurna ini akan berjalan menuju kesempurnaan yang tidak lain adalah puncak kesempurnaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh apapun itu sedang berjalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal darinya. Kenapa? Karena dia yang sempurna. Dia yang sempurna, dengan kesempurnaannya itulah kemudian dia menciptakan segala sesuatu ini, menghasilkan segala sesuatu. Segala sesuatu ini tidak diciptakan dari ketiadaan. Segala sesuatu ini muncul dari keberadaan. Yang tidak lain adalah keberadaan dirinya. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa kuntukan dan makhfiyan. Fa'ahbabtu an a'raf fa khalaqtu khalqan likay ya'raf. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku mencintai untuk dikenal, sehingga ciptakanlah beragam ciptaan sehingga mereka kemudian mengenali diriku. Jadi semua ini berasal darinya dan tengah menuju kembali kepadanya. Karena itu dalam Masnawi Maknawi, kalau Jalal Rumi itu mengawali syairnya, dan ini menarik ya kalau kita bicara Masnawi Maknawi. Kalau di dalam Quran itu Allah mengawali dengan ayat yang pertama dengan perintah membaca ya, Iqra. Rumi itu mengawali syairnya dengan perintah dengarkanlah. Bisnawi cunai hikayat mikunat asjudaiho shikayat mikunat. Dengarkanlah nyanyian pilu seruling bambu yang terpisah dari rumpun asalnya. Kita adalah seruling-seruling bambu yang menyuarakan kepiluan akan kerinduan kita untuk kembali ke sumber asal kita semua. Jadi ketika kita berbicara ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita berasal darinya, terpisah darinya, dan sekarang kita mengalami kerinduan eksistensial untuk kembali menuju kesempurnaan bersamanya. Masya Allah. Ya, Ustaz. Tadi ya Ustaz juga sempat mengulas sedikit terkait dengan eksistensial yang terkait dengan Nabi Adam alaihissalam itu. Ya. Kan kalau dalam apa yang beredar itu informasi yang sampai pada saya misalkan bahwa itu karena melakukan satu pelanggaran ya, yang karena ada godaan dari syaitan itu. Jadi faktor yang membuat tergelincir itu karena memang bukan berasal dari diri kita tapi dari luar diri kita saja, atau gimana? Ya, begini. Peristiwa tentang Adam ini sebenarnya tidak bisa kita baca dalam konteks yang ya tekstual ya, atau yang sederhana.
ada hal yang sangat luar biasa di sini. Pertama begini, bahwa Tuhan menggambarkan proses penciptaan prototipe manusia dengan gambaran Adam. Yang kenapa Adam ini menjadi sangat luar biasa, karena terhimpun seluruh nama-nama ilahi padanya. Berbeda dengan malaikat. Al-Quran mengatakan terkait dengan malaikat itu walahu maqamul ma'lum. Mereka itu hanya berada pada kedudukan tertentu. Sementara ketika berbicara Adam, Allah mengatakan wa'allama Adama kullaha. Wa'alama Adama al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan, kami alimkan Adam itu dengan seluruh nama. Al-Faraghani misalnya dalam Al-Jami ya, dalam Syarah Fususul Hikam mengatakan bahwa ada syarat menarik. Bagaimana mungkin malaikat yang hanya mewakili satu nama di antara nama Tuhan yang begitu luar biasa itu mampu memahami ciptaan yang merupakan manifestasi dari seluruh nama Tuhan itu. Bagaimana satu nama Tuhan, malaikat mewakili mazhar dari salah satu nama Tuhan. Jadi misalnya contoh sederhana begini, kalau kita misalnya malaikat Israel saja, itu kan malaikat yang kerjanya hanya mencabut nyawa manusia, al-mumits ya. Dia mewakili nama Tuhan al-mumits. Nah, karena dia hanya berada pada konteks al-mumits yang mencabut nyawa saja, dia tidak memahami dalam konteks yang lain, dalam hakikat nama-nama Tuhan yang lain. Misalnya Tuhan Al-Alim, yang maha berilmu, yang dimanifestasikan misalnya oleh malaikat Jibril. Ya. Dia tidak mungkin memahami pada konteks itu. Misalnya. Sebagaimana malaikat Jibril juga tidak mungkin memahami konteks Al-Mumits ini. Gitu. Karena dia hanya berada pada dimensi mazhar dari Ismul Alim. Ya. Tetapi pada diri manusia, Allah mengatakan merupakan kumpulan dari seluruh hakikat nama ilahi. Sehingga karena itu bahwa seluruh malaikat sujud kepada Adam. Ya. Dan di sisi lain, nah ini proses kejatuhan ini juga yang dimaksud, apa sih yang dimaksud kejatuhan di situ ya? Bahwa dengan kesempurnaan yang ada dan sebagainya, bahwa kemudian Adam sebagai prototipe manusia terikat kemudian dalam konteks material, karena memang ini manusia ditampilkan oleh Tuhan dalam hakikat kehidupan yang sifatnya material. Dari tingkat kesempurnaan pada satu sisi, dia muncul pada sisi yang lain pada hakikat yang material ini. Ada dualitas ya, bukan dualisme. Ada dualitas yang sangat berbeda. Di satu sisi hakikat diri manusia yang sangat luar biasa tinggi, yang Tuhan mengatakan dan tidak ada pada konteks yang lain. Ketika menciptakan batin manusia, ruhani manusia, Tuhan menisbahkan dengan dirinya. Wasawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Tapi ketika kemudian terkait dengan ini, Tuhan mengatakan dia min salsalatin mahin ya, dari tanah lempung yang kotor misalnya. Jadi ada dua aspek pada diri manusia. Ada aspek yang sangat luar biasa tinggi, tapi ada aspek yang paling rendah yang sifatnya material. Nah, sebagaimana pada surah At-Tin Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim di satu sisi, tapi pada sisi yang lain apa? Waradana ila asfala safilin. Ada dua sisi yang kemudian pada diri manusia. Jadi karena itu misalnya para arif mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang merentang dari tingkat material yang paling rendah sampai tingkat ruhaniah yang paling tinggi. Nah, kejatuhan manusia itu adalah ketika kemudian hakikat ruhaniah yang sangat tinggi ini tertutupi oleh hakikat yang rendah material ini. Inilah yang kemudian disebutkan dengan kejatuhan secara eksistensial, ya. Atau misalnya disebutkan sebagai
tergelincirnya, artinya kesadaran manusia dari tingkat yang bahwa hakikat dirinya ini hakikat ilahiyat, tapi dia kesadaran dirinya adalah bahwa dia sebagai makhluk yang material. Ini adalah sebuah keterjatuhan yang substansial. Ya. Ini banyak dibicarakan misalnya dalam konteks tasawuf falsafi. Jadi kalau kita bicara misalnya dalam konteks di dalam Fususul Hikam atau misalnya pada syarah yang terkait dengan Fususul Hikam ya, berkaitan ketika berbicara tentang pada fasun adamiyah ya, fas Adam itu dalam Fususul Hikam itu ada pembicaraan terkait dengan hal yang seperti itu. Oke, Ustaz. Ini masih lanjut untuk terkait dengan ketergelinciran, terkait dengan ketertutupan kesadaran itu. Saya temukan misalkan di di beberapa, misalkan di Al-Quran misalkan ada Lahab ya, itu ya, Abu Lahab gitu. Itu belum sampai pada kesadaran gitu ya, artinya dia kesadaran, belum ada kesadaran meskipun hidup dalam lingkungan bertetangga dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, pencerahannya tidak sampai pada dia mungkin karena ketutupan itu. Tapi apakah selain dari faktor ketutupan itu kan sangat sulit sekali kita identifikasi ya saja. Itu bagaimana kalau kita bisa melihat mengetahui bahwa diri kita itu tertutupi ketika kita dikasih tahu dan sebagainya itu. Kadang-kadang tanda petik bandel itu seperti itu. Ya. Ini mungkin nanti ada session tersendiri ya, kita berbicara secara spesifik tentang konteks pembicaraan tentang hati ini ya, karena di dalam term tasawuf ini juga cukup luar biasa dalam pembicaraan hal itu ya. Ada tingkatan-tingkatan yang terjadi misalnya pada term ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan Kak saya, bahwa ada tingkatan yang paling luar disebut dengan sadr. Di dalam sadr ini ada yang disebut dengan qalb. Di dalam qalb ini ada yang disebut dengan fuad. Di dalam fuad ini ada yang disebut dengan dhamir. Di dalam dhamir ini ada yang disebut dengan lub. Di dalam lub ini ada peringkat yang lebih dalam lagi disebut dengan lubab ya. Di dalamnya ada yang lebih dalam lagi disebut dengan sir. Ya. Ini adalah adalah konteks kemudian hierarki dalam tingkatan batin diri manusia ini. Nah, pada konteks ini misalnya terkait dengan Abu Lahab itu ya, ada pembicaraan panjang lah sebenarnya tapi saya tidak ingin membicarakan itu pada kesempatan ini. Tapi di antara hal yang paling dasar adalah tidak mungkin bahwa seorang manusia yang sempurna seperti Rasulullah SAW, orang yang melihatnya atau berhadapan dengan dirinya, dia tengah berhadapan dengan cermin. Apa yang dimaksud? Bahwa seseorang yang kemudian memang di hatinya itu keburukan, maka kehadiran Rasulullah itu akan menambah hakikat keburukan diri. Berbeda halnya yang seorang yang di dalam hatinya ada cahaya, memandang Rasulullah akan justru akan menebarkan cahaya itu menjadi luar biasa. Nah, karena tidak mungkin bahwa ini satu hal yang mungkin perlu kita garis bawahi, bahwa manusia yang paling sempurna, yang pernah dilahirkan di alam semesta ini, yang kedudukannya itu melebihi bahkan malaikat Jibril sekalipun, dan dengan beragam mukjizat yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau seseorang itu kemudian memiliki sedikit saja pada hatinya itu kesadaran atau cahaya, maka dia akan melihat itu dengan satu hal yang sangat luar biasa. Tetapi ketika kemudian bahwa pada diri seseorang itu yang ada hanyalah kegelapan saja, ketika ditampilkan cahaya yang luar biasa, yang terjadi padanya justru dia tidak mampu melihat. Berbeda halnya jika seseorang itu kemudian berada dalam seorang yang dari gelap melihat cahaya, itu akan membuat matanya menjadi tidak mampu melihat.
Tapi seseorang yang sudah berada dalam cahaya, walaupun cahaya itu kecil sekalipun, justru dia akan melihat beragam hal yang luar biasa. Itu pengandaian yang kadang digambarkan ya. Nah, pembicaraan terkait dengan hakikat Abu Lahab ini dalam konteks tasawuf atau irfani juga menjadi panjang ya. Masya Allah, Ustaz. Dan Ustaz, ini sebelum berakhir, satu lagi ini masih terkait dengan amal dan dosa. Eh, Kalau saya pernah baca, kata kabarnya ada apa ya? Ada amal-amal yang hangus, terbakar karena melakukan satu perbuatan, gitu ya. Kan sangat ini ya, kita udah menimbun amal banyak, sedekah dan Ya, sebagainya, tapi kemudian ada satu perbuatan tanda petik dosa, kemudian itu menjadi hangus, gitu. Itu bagaimana melihat hal itu, Ustaz? ya begini ya. Ada istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Ya. Al-Quran mengatakan bahwa antah a'malakum. Ya. Jadi kata istilah ini di mana orang itu menghancurkan ya bahwa amal-amal yang telah dia lakukan. Misalnya di dalam surah Al-Hujurat ya, misalnya diantaranya bahwa wala tarfa aswatakum fawqa sautun nabi antahbata amalakum wa antum la tashurun, misalnya kan, bahwa jangan angkat suara kamu di atas suara nabi, maka saya itu akan menghancurkan seluruh amal-amal kamu dan kamu tidak menyadari. Jadi ini isyarat ini. Ada beberapa kali misalnya terkait dengan tahbita ini, kata tahbata atau habata ini yang kemudian menunjukkan akan sirnanya kemudian seluruh kebaikan kita karena keterlepasan kemudian diri kita dengan hakikat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar ya, bahwa perjalanan rohani seseorang tidak mungkin kemudian dapat dilalui kecuali dalam keterhubungan diri dia dengan manusia yang sempurna, insanul kamil. Ini bukan sesuatu yang main-main ya, bahwa keterlepasan dia dari konteks dari keterhubungan itu akan menghilangkan, menghanguskan seluruh, menjadi sesuatu yang hilang ya. Satu yang kemudian tiba-tiba sirna begitu. Ada istilah Al-Quran yang menunjukkan tentang hal tersebut, ya, tentang hal yang seperti itu. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Karena itulah bahwa dalam konteks ini misalnya Al-Quran menuntun kita, Tentara kemudian Arif juga menuntun kita bahwa keterhubungan kita dengan manusia yang sempurna itu menjadi satu bagian yang mutlak dalam upaya kita melakukan proses ruhaniyah kita. Orang tidak bisa kemudian begitu melepaskan dirinya dari manusia-manusia sempurna yang Tuhan turunkan pada dia, maka dirinya akan menjadi abaan mansura ya. Seluruh tindakannya itu menjadi sesuatu yang sirna, tidak ada pegangannya. Dalam satu syair Rumi mengatakan Tuhan menurunkan para kekasihnya ke dunia bagaikan air yang membersihkan seluruh kotoran di dunia dan menguap kembali ke langit. Demikianlah para kekasih Tuhan turun di dunia ini untuk membersihkan kemudian kotoran ruhania yang ada pada hamba dan membimbing manusia itu kembali menuju dia. Jadi tanpa keterhubungan dengan manusia-manusia sempurna itu seluruh amal-amal kita menjadi sesuatu yang sia-sia dalam proses ruhania. Insya Allah. Jadi tetap ya, kita memerlukan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai keadaan kita, kemudian juga pakai ukuran ya begitu. Ustaz, kita sudah 1 menit lagi kita berakhir. Kiranya Ustaz mau memberikan closing statement atau ya, ada satu hadis, saya ingin membacakan satu hadis yang tadi agak terlupa ya. Ya, Ustaz. Dan ini menjadi hadis yang menarik dalam upaya kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk
rujuk kembali pada Allah. Wa fil basair musnadan 'anil Hasan ibn Ibrahim Shadiq alaihissalam qala sa'altu an 'ilmul ma'alim faqala inna fil anbiya wal afsiya khamsa arwah. Ruhul badan wa ruhul quds wa ruhul quwwah wa ruhul syahwah wa ruhul iman. Wa fil mu'minina arba'a arwah. Innama fuqida ruhul quds, ruhul badan wa ruhul quwwah wa ruhul syahwah wa ruhul iman. Wa fil kuffari salasa arwah, ruhul badan wa ruhul quwwah wa ruhul syahwah. Thumma qala alaihi salam wa ruhul iman yulazimul jasad ma lam yartakib kabirah. Fa idza irtaqaba kabirah farqahu ruh. Wa man sakana fi ruhul quds fa innahu la yartaqi kabirah abadan. Ini satu hadis yang dinukil oleh Allamah Tabatabai dalam kitab Al-Insan. Tapi sangat luar biasa dan penjelasan juga sangat panjang sebenarnya, tapi saya ingin menyingkat dengan menerjemahkannya. Bahwa dari Basair dan Musnad dari Hasan bin Ibrahim dari Imam Shadiq alaihissalam, dia bertanya bahwa tentang ilmu ma'alib. Kemudian Imam Ja'far mengatakan bahwa sesungguhnya pada para nabi dan kekasih-kekasih Tuhan itu, Tuhan meletakkan 5 arwah pada mereka, 5 ruh. Yang pertama ada ruhul badan, yang bertugas untuk mengelola badan diri. Yang kedua ada ruhul quds, ruh kesucian. Yang ketiga ada ruhul quwwah, yang terkait dengan daya-daya yang bekerja pada dirinya. Kemudian ada ruh syahwah, dorongan syahwat pada dirinya, ruh yang menggerakkan syahwatnya. Ada waruhul iman, ruh keimanan. Bagi orang yang beriman, orang-orang mukminin, Ja'far mengatakan bahwa padanya ada 4 arwah ini. Jadi, tidak ada ruh quds padanya, tidak ada ruh badan, ada ruh quwwah, dan ada ruh syahwat, dan ada ruh iman. Jadi ruh badan yang mengelola badannya dan seterusnya, ada ruh yang mengelola daya-dayanya, ada ruh yang terkait dengan syahwat, dan ada ruh yang terkait dengan iman. Dan bagi orang-orang yang kafir, itu ada 3 ruh pada diri mereka. Ada ruh badan, ada ruh daya kuah, ya, ada ruh syahwat. Dan ruhul iman ini dari Imam Ja'far itu membimbing kemudian diri kita. Yulazimul jasad, yang meliputi jasad kita ini, malam yang takib kabir, selama dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Kalau dia kemudian melakukan satu tindakan dosa besar, maka hilanglah ruh iman itu pada dia. Sehingga ruhnya ini tidak akan menghubungkan dia dengan ruhul quds, ruh kesucian yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Barang siapa yang kemudian, ini perkataan Ja'far, man sakana fihi ruhul quds, barang siapa yang diliputi ruh quds ini, fa innahu la yartakib kabirah, dia tidak akan kemudian terliputi oleh dosa keburukan selama-lamanya. Nah, proses kita adalah bagaimana menghidupkan ruhul iman ini agar bisa kemudian tersambung pada ruhul quds, dengan kemudian kembali kita menuju Allah Subhanahu wa taala melalui taubat dan inabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Khalid Al-Walid yang sudah memberikan pencerahan pada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.